Ini sangat jelas. Kontrak surga melindungi naga sejati dan keturunan dari 10 ras dewa besar. Dengan kata lain, jika penyihir leluhur menyelesaikan ketakutannya terhadap naga hitam, Bai Guanxing juga akan kehilangan berkah dari kontrak surga. Ini adalah langkah yang berisiko. Ini hanya untuk membiarkan harimau kembali ke gunung. Anda harus tahu bahwa naga hitam adalah murid dari leluhur hitam, yaitu, tanpa kontrak surgawi. Dan pendukung yang menekan dunia ini sudah cukup bagi pengadilan iblis kuno untuk pikirkan itu. Tapi sekarang, jika Bai Guanxing kehilangan berkah dari kontrak surgawi, dia tidak akan mendapat dukungan. Setelah membuka kontrak jalur surgawi, tidak diketahui apakah pengadilan iblis kuno akan berurusan dengan leluhur hitam atau Bai Guanxing terlebih dahulu. Munculnya naga hitam dapat dikatakan telah membuat situasi dunia lebih membingungkan. Bai Guanxing memiliki solusi untuk kontrak surga, dan memiliki ruang untuk bernegosiasi dan berurusan dengan kekuatan besar yang terikat oleh surga. Tapi ini adalah pedang bermata dua. Kontrak surga adalah alat tawar-menawar dan satu-satunya dukungannya. Jika itu untuk menyelesaikan kontrak surga, maka ke pengadilan iblis kuno, Putra Bai Ze tampaknya tidak akan berguna. Menggunakan nilai. Kehilangan nilai pemanfaatan. Siapa yang bisa menjamin bahwa istana iblis kuno tidak akan memalingkan wajahnya bahkan jika itu adalah dendam tahun ini? Biarkan aku memikirkan ini. Rencana awalku adalah untuk membubarkan kontrak surgawi yang ditinggalkan oleh leluhur, dan membiarkan pengadilan iblis kuno merekonsiliasi kontrak surgawi denganku untuk memastikan bahwa itu tidak akan menyakiti kita. Bai Guanxing tidak mengatakan apa-apa lagi, dan Qin Yichen tahu betapa mustahilnya ini. Hanya dengan syarat menyelesaikan kontrak surgawi, pengadilan iblis kuno masih merasa bahwa itu tidak berharga. Kedua belah pihak saling tawar-menawar dan menguji satu sama lain. Apakah Anda ingin menandatangani kontrak surga baru dengan Putra Bai Ze segera setelah kontrak surgawi naga yang sebenarnya diselesaikan? Mereka tidak memiliki alat tawar-menawar untuk membuat pengadilan iblis kuno membuat konsesi seperti itu sekarang. Qin Yichen menggertakkan giginya, matanya terangkat tinggi. Surga memperbaiki dirinya sendiri. Terus terang, dia harus menjadi lebih kuat. Naga asli mampu memaksa orang-orang itu untuk menandatangani kontrak surga karena kekuatannya. Kontrak surga adalah untuk melindungi keturunan. Tetapi tanpa kontrak surga, naga asli juga merupakan penguasa surga dan bumi yang tak terhapuskan. Pada saat yang sama, 3 murid leluhur Hei melarikan diri di alam semesta, membenarkan bahwa ruang di depan mereka tidak terdistorsi oleh Di Jiang. Penguasa neraka surgawi dibebaskan. Tetapi kemudian dia bahkan lebih sedih. Itu jahat. Bagaimana bisa Putra Bai Ze ada di sini? Mungkinkah dia sudah melakukannya dengan benar, di belakang Oriole? Mereka tidak akan membunuh Di Jiang hari ini. Tetapi ini juga merupakan pertempuran pertama dalam kelahiran saudara muda naga tulang, memberikan peringatan kepada istana iblis kuno dan orang kuat lainnya. Rencana awal mereka adalah untuk memukul Di Jiang dengan baik. Setelah dipermalukan oleh 3 murid leluhur hitam mereka, nenek moyang penyihir pasti akan sangat marah. Tetapi sementara marah, begitu berita ini diteruskan kembali ke istana iblis kuno, itu pasti akan menyebabkan Kaisar Jun dan Dong Huangtai merenung. Dengan kata lain, tujuan mereka hari ini adalah untuk membiarkan pengadilan iblis kuno tahu bahwa murid tuan mereka juga memiliki sarana untuk bersaing dengan nenek moyang penyihir yang kuat. Meskipun tampaknya tujuannya telah tercapai, penguasa neraka surgawi masih berlama-lama. Untungnya, Di Jiang akhirnya ragu-ragu. Jika tidak, Di Jiang Silet Space, Putra Bai Ze dan orang-orang yang mengikutinya, mungkin akan benar-benar membunuh mereka. Dan penguasa neraka benar-benar tidak mengerti bahwa alam semesta kuno begitu besar. Putra Bai Ze tidak mungkin menunggu di Wentian, datang ke alam semesta kuno, dan bertemu mereka menyergap kaisar. Faktanya, meskipun Bai Guanxing telah merencanakan untuk menjelajahi alam semesta kuno, tidak mungkin untuk memprediksi apa yang terjadi hari ini. Hari ini mereka bertemu satu sama lain karena keberuntungan dan kebetulan menyumbang sebagian besar. Tetapi penguasa neraka surgawi masih gemetar ketakutan. Dia mungkin masih berpikir itu kebetulan ketika dia bertemu orang kuat lainnya. Tetapi itu karena kecerdasan Putra Bai Ze sangat mengejutkan sehingga dia tidak bisa tidak memikirkan kebetulan yang sangat sederhana. Aku takut berpikir. Belum lagi apakah Putra Bai Ze memiliki perhitungan yang begitu menakutkan. Pisau pencuri untuk memahami kekuatan surga benar-benar benar. Itulah kekuatan surga. Masih kalimat yang sama. Untungnya Di Jiang ragu-ragu akhirnya. Sebaliknya setelah pisau pencuri itu memadatkan peta surga Yin dan Yang, kekuatannya membuatnya cemburu. Kelompok semut ini menjadi semakin tidak seperti semut. Lord of Hell diam-diam menggertakkan giginya. Dan pada saat ini, setelah Bai Guanxing berpikir sejenak, sepertinya dia tidak bisa mengambil keputusan untuk saat ini. Jadi dia hanya bisa mengeluarkan peta bintang. Ngomong-ngomong, di mana kita menangkapnya? Siapa yang mengira bahwa tidak perlu melihat peta bintang? Leluhur bayi darah sangat akrab dengan bidang bintang ini. Dia melihat sekeliling, dan secara bertahap tertawa. Tempat ini, Tuan, Anda mungkin sangat marah. Bai Guanxing mengerutkan kening. Bagaimana saya bisa marah? Nenek moyang bayi berdarah hanya berkata,
3 wilayah bintang di Tenggara adalah kota pemakaman naga. Hei, kota pemakaman naga. Tuan, apakah Anda tahu apa itu? Mengubur kota naga? Mata Qin Yichen bergetar seperti pisau. Hanya mendengar nama ini terkait dengan naga asli. Dan itu jelas bukan tempat yang baik untuk mengubur naga. Bai Guanxing juga bersinar dengan mata dewanya. Dan dia hanya menyingkirkan peta bintang. Pergi. Pergi ke kota naga mengubur untuk melihat. Setiap orang sekali lagi memiliki tujuan. Atau jika tidak ada tujuan untuk saat ini, mereka akan pergi kemanapun mereka berada. Setelah terbang jauh, Putri Wenqing memikirkan satu hal. Dia menjambak sehelai rambut Qin Yichen dan terus mencari. Di itu. Aneh. Putri Wenqing sedikit mengernyit, sementara Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Ada apa? Aku tidak akan kehilangan rambutku, kan? Jangan lepaskan. Baru saja aku tidak tahu apakah itu ilusi atau semacamnya. Kayu, ketika kamu memadatkan diagram yin dan yang dari jalan surgawi, rambutmu tampak seperti emas. Emas. Qin Yichen tercengang. Mengapa dia tidak merasakannya? Dan Putri Wenqing melihat sekeliling kerumunan Wadao Rou dan yang lainnya. Dan menemukan bahwa yang terakhir juga mengangguk setuju. Seolah-olah ini bukan ilusi Putri Wenqing. Mungkinkah penutup kekuatan gaib saya yang mengubah rambut? Qin Yichen bingung. Dia tidak peduli dengan detail kecil ini. Putri Wenqing juga sangat akrab dengannya. Dapat dikatakan bahwa kebiasaan kedua belah pihak secara bertahap beradaptasi satu sama lain. Putri Wenqing dapat merasakan bahwa rambut Qin Yichen salah. Seolah-olah aneh, yang membuat Qin Yichen menyentuh rambutnya dan diam-diam curiga. Ketika saya memadatkan diagram yin dan yang dari jalan surgawi, Qin Yichen ingat bahwa pada saat itu, dia hanya peduli pada Dao Xin Tong Tian, membersihkan semuanya, dan kekuatan langit muncul, digunakan untuk menjebak dan membunuh naga hitam. Tetapi sayangnya sudah terlambat. Dan kecepatan naga hitam itu sulit untuk mereka kejar. Qin Yichen juga tidak mengerti, jadi dia hanya bisa menggoyangkan rambutnya, dan ketika dia bertemu musuh yang kuat lain kali, dia akan melihat peta yin dan yang dari jalan surgawi. Dibandingkan dengan rambutnya sendiri, Qin Yichen tampaknya lebih peduli tentang tempat di mana kota pemakaman naga berada. Hal ini harus ditanyakan tentang leluhur bayi darah. Tetapi melihat yang terakhir terlihat malu. Tersenyum. Kubur kota naga. Seperti namanya. Saat itu, tampaknya banyak naga asli mati di sana. Penjelasanmu sangat mudah dimengerti.